Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi ya semuanya. Baik, Python Mania, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, ya, tetap yakin kita belajar yang namanya Khataman Data Science. Buku yang kita khatamkan ini adalah Python Data Science Handbook, ya, karya Jack van der Plas. Ada kurang lebih 548 halaman, ya. Tapi kita sekarang alhamdulillah sudah masuk ke halaman ke-18 ya. Tetap semangat ya. Dan kita masuk di episode yang ke berapa sekarang? Ketujuh ya, kita ketujuh. Baik, kita mulai. Cell commands in IPython. Bagaimana kita berbicara tentang perintah-perintah cell di IPython ya. You can use any command that work at the command line in IPython by prefixing it with the apa itu tanda seru karakter lah ya. Tanda seru itu bahasa Inggrisnya apa itu ya? For example, the ls, bbd, and echo command can be run as follows. Ya, di sini kita menggunakan tanda. Artinya kalau kita mau menggunakan command line-nya shell di IPython, maka kita perlu nambahin tanda ini, tanda apa itu? Tanda serunya. Jadi saya jelaskan dulu ini. Anda dapat menggunakan perintah apapun yang berfungsi di baris perintah di IPython ya, jadi command line dengan awalan karakternya adalah tanda seru. Ya. Maka for example the ls bbd echo ya, command, jadi perintah ls bbd echo dapat dijalankan sebagai berikut. Maka kalau kita misalkan len 1 ls gitu ya, my project txt, ini tanda seru. PWD itu bisa echo print from the cell, printing the cell. Oke, saya kok penasaran. Saya mau jalankan aja lah. Saya kok penasaran. Nah, jadi saya menjalankan Python Excel with M I Python. Python Excel. Iya ya. Wah, ini kemarin gimana ya cara? Jadi ipython.exe ini. Oh ya Allah, lupa ya, lupa. Mohon maaf, teman-teman. Kita ini di apa ya, komputer yang baru ya. Jadi bukan baru sih, komputer lain ya. Jadi ini saya buatnya di komputer yang berbeda dengan yang kemarin biasanya ya. Jadi ini belum saya install IPython ya. Maaf. Oke, kita lanjut aja lah. Ini PWD, LS, PWD, kemudian Echo ya, bisa semua jalankan. Berikutnya adalah passing values to and from the cell. Jadi mengirimkan nilai ke dan dari cell. Ya. Cell command cannot only be called from IPython, but can also be made to interact with the IPython namespace. For example, you can save the output of any cell command to a Python list using the assignment operator. Jadi perintah shell tidak hanya dapat dipanggil dari IPython, ya, tetapi juga dapat dibuat untuk berinteraksi dengan namespace IPython. Misalnya, Anda dapat menyimpan output dari perintah shell apapun ke daftar Python menggunakan operator penugasan. Loh, keren ini ya. Contoh, konten itu sama dengan tanda seru ls gitu ya. Maka print content myproject.txt. Kemudian directory PWD, maka ketemu disimpan ini print directory, keluar ini ya. Ini keren ini ya. Jadi kita bisa menyimpannya dalam sebuah variabel. Note that this result are not returned a list, but a special cell return type defined in IPython. Ya. Jadi catat ya, perhatikan ya bahwa hasil ini tidak dikembalikan sebagai list. Bukan, ini bukan list, hanya bentuknya aja seperti ini ya. Tetapi sebagai tipe sel khusus ya yang ditentukan di IPython ya. Jadi kalau kita lihat tipenya adalah IPython util text as list ya. Jadi ini bukan tipe listnya Python, bukan.
This look and act a lot like a Python list, but has additionally functionality such as the grab and fill method and the S and P properties that allow you to search, filter, and display the result is convenient ways. Ini terlihat dan bertindak sangat mirip dengan daftar Python, sangat mirip tapi bukan ya. Tetapi memiliki fungsi tambahan. Nah, ini lebih keren lagi. Seperti metode grab, fill, serta properti S, N, P yang memungkinkan Anda mencari ya, untuk searching ya, dan juga memfilter dan menampilkan hasil dengan cara yang mudah. For more information of this, you can use IPython built-in help feature ya. Untuk informasi lebih lanjut ya, Anda dapat menggunakan fitur bawaan lah ya dari IPython, bantuan bawaan. Baik, communication in the other direction, passing Python variable into the cell is possible to the var name syntax. Jadi komunikasi ke arah lain ya seperti tadi ya, passing Python, jadi meneruskan variabel Python ke sel dalam sel is possible to the var name syntax melalui syntax ya. Contoh misalkan message hello from Python, maka echo message hello from Python. Ini bisa seperti itu ya. Message ini kan variabel tapi dimasukkan dalam sel ya. The curly brace contain the variable name which is replaced by the variables content in the cell comment. Jadi kurung kurawal itu berisi nama variabel yang diganti dengan konten variabel dalam perintah cell. Jadi kurung kurawal ini dimasukkan variabel dalam perintah cell. Oke, lanjut cell related magic comment. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, subbab ya, yaitu 1.7 perintah magic terkait cell. Cell related magic comment. Ya. If you play with IPython cell command for a while, you make notice that you cannot use pagar cd to navigate the file system. Jika Anda bermain-main dengan perintah cell IPython untuk sementara waktu, ya Anda mungkin memperhatikan bahwa Anda tidak dapat menggunakan tanda seru cd untuk menavigasi file system untuk pindah-pindah. Ya, pwd bisa, cd bisa, cd nggak bisa, pwd bisa. pwd itu mengenai posisi direktori kita ya. The reason is that cell command in the notebook are executed in temporary subcell. Jadi alasannya adalah perintah cell di notebook itu dijalankan dalam subcell sementara. If you'd like to change the working directory in a more enduring way, you can use the %cd magic command. Jadi ketika Anda ingin mengubah direktori kerja dengan cara yang lebih tahan lama, ya Anda dapat menggunakan perintah magic %cd. Ya. Seperti ini. Nah, maka kita tahu nanti posisinya di mana cd. In fact, by default you can use this without the % sign. Jadi langsung aja cd my project. Ya, di mana ini cd my project. Okay. This is known as an automatic function, and this behavior can be toggled with the automatic magic function. Jadi ini dikenal dengan fungsi automatic. Dan perilaku ini dapat dialihkan dengan fungsi magic yaitu %automagic. Beside %cd, other available cell like magic function are %cat, %cp, %env, %ls, %man, mkdir, %more, %memv, %pwd, %rm, dan %rmdir. Any of which can use it without the % sign if automatic is on. This make it so that you can almost treat the IPython prompt as if it's a normal cell. Jadi selain %cd, fungsi magic mirip sel lainnya yang tersedia adalah %cat, %cp, env, ls, man, mkdir, more, mv, pwd, rm, dan mdir, yang mana saja dapat digunakan tanpa tanda persen. Ya. Jika automagic aktif, ya. Syaratnya persentase jika
auto matching-nya aktif. Ini membuatnya seperti Anda hampir dapat memperlakukan prompt IPython seolah-olah itu adalah sel normal. Jadi ini ingat ya, ini prompt-nya IPython, bukan sel. Cuman kita bisa menggunakan perintah-perintah sel di komen ini. Cuman gitu sebenarnya. Jadi ini bukan sel ya. mkdir, tmp, ls, my project, txt, tmp, ya. Kemudian cp, my project ini, ls, tmp, rm, min r, tmp. Jadi kita bisa menggunakan itu. This access to the cell from within the same terminal windows as your Python session mean that there is a lot less switching back and forth between interpreter and cell as you write your Python code. Ya, akses ke sel dari dalam jendela terminal yang sama dengan sesi Python Anda ini berarti lebih sedikit peralihan antara interpreter dan sel saat Anda menulis kode Python Anda. Jadi ketika kita nyoba-nyoba, misalkan kita ngetik gitu loh ya, kita nyoba, biasanya kan kita pindah ke sel kita command line kita, ya kan. Sekarang nggak usah, cukup berada di IPython gitu loh, nggak usah pindah-pindah. Maksudnya seperti itu poinnya, intinya di situ. Baik, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu 1.8. Error and debugging. Code development and data analysis always require a bit of trial and error, and a Python content tool to streamline this process. This section will briefly cover some options for controlling Python exception reporting, followed by exploring tools from debugging error in code. Kesalahan dan debugging. Ya, pengembangan kode dan analisa data itu selalu membutuhkan sedikit trial and error pasti, ya kan? Dan IPython ini menyediakan alat-alat untuk mempermudah proses ini. Maka bagian ini akan membahas secara singkat beberapa opsi untuk mengontrol ya pelaporan exception reporting. Jadi pelaporan pengecualian Python. Jadi exception, ada kesalahan-kesalahan ya. Diikuti dengan menjelajahi alat untuk mendebak kesalahan dalam kode. Yang pertama, control exception %xmode. Most the time when a Python script fails, it will raise an exception. When the interpreter hits one of these exceptions, information about the cause of the error can be found in the traceback, which can be accessed from within Python. With the %xmode magic function, IPython allows you to control the amount of information printed when the exception is raised. Consider the following code. Ya, ini menggunakan fungsi fung1, fung2. Maka kalau ketika fung2 dimasukkan, maka fung2-nya tidak nilainya 1, maka salah. Ya, kenapa? Karena ini kan fung2 1 ya, maka dia mengembalikan fung1. Fung1-nya ini kita lihat. Kenapa? Karena kan belum. Nah, ini ada tahu division by 0 ya. Kalau misalkan 1 kurangi 1 kan 0. Nah, maka nanti A bagi B. Jadi nanti adalah 1 bagi 0. Jadi 0 jawabannya. Itu ada kesalahan namanya division by 0. Oke. Sebagian besar ketika script Python gagal, pasti ya ada yang gagal, ada yang berhasil pasti program. Itu akan memunculkan sebuah exception, ya, sebuah pengecualian, sebuah error lah ya. Ketika interpreter menemukan salah satu exception ini, maka informasi tentang penyebab kesalahan dapat ditemukan di traceback, dapat dilacak lah ya, yang dapat diakses dari dalam Python. Dengan fungsi magic %xmode, IPython memungkinkan Anda untuk mengontrol jumlah informasi yang dicetak saat exception itu dimunculkan. Maka lihat ini tadi ya, ketika salah pembagian dengan, maka dia ngomong zero division error. Salahnya di mana? Di sini ya. Ya kan? Dia beritahu B-nya salah, ya kan? Nanti kan jadinya A bagi B. Oke. Calling function to result in an error and reading the printed trace let us see exactly what happened. By default, this trace includes several lines showing the context of each step that led to the error. Using the %xmode magic function, sort
for exception mode, we can change what information is printed. Jadi memanggil func2 menghasilkan kesalahan ini dan membaca jejak-jejak yang dicetak memungkinkan kita melihat dengan tepat apa yang terjadi. Maka secara default jejak ini mencakup beberapa baris yang menunjukkan konteks dari setiap langkah yang mengarah ke kesalahannya. Maka menggunakan fungsi magic %xmode, ya singkatan dari exception mode, kita dapat mengubah informasi apa yang dicetak. Oke, %xmode takes a single argument, the mode. And the mode, and there are three possibilities: plain, context, and verbose. The default is context and gives output like that's just so. Plain is more compact and gives less information. Xmode membutuhkan satu argumen, ya satu argumen mode, dan ada 3 kemungkinan, ada plain, konteks, dan verbose. Standarnya adalah konteks dan memberikan output seperti yang baru saja ditampilkan di atas tadi. Plain lebih ringkas, memberikan lebih sedikit informasi. Jadi kalau kita mau pakai mode plain, nah maka tampilan seperti ini. Kalau yang tadi ini apa tadi, verbose ya, konteks ya, ini konteks. Konteks lebih panjang. Ini kan lebih pendek. Oke, maka the verbose mode add some extra information including the argument to any function that are called. Sedangkan mode verbose itu menambahkan beberapa informasi tambahan, ya, termasuk argumen ke fungsi apapun yang dipanggil. Oke, Xmode verbose-nya ini kalau kita buat verbal maka seperti ini, langsung dimasukkan ya. Jadi ada 3 ngetrace-nya, itu ada 3 bentuk tadi, apa, konteks, kemudian plain sama verbose. Oke, kita lihat sekarang. This extra information can help you narrow in on why the exception is being raised. So why not use the verbose mode all the time? As code get complicated, this kind of traceback can get extremely long. Depending on the context, sometimes the brevity of default mode is easier to work with. Jadi informasi tambahan ini dapat membantu Anda mempersempit penyebab munculnya eksepsi kesalahan. Ya. Jadi mengapa tidak selalu menggunakan mode verbose, kan enak kan, lengkap. Nah ini resikonya ketika menggunakan mode verbose, maka saat kondisi kode menjadi rumit, traceback-nya seperti ini bisa menjadi sangat panjang. Kita membacanya tadi banyak nanti. Maka bergantung pada konteksnya, terkadang mode default yang ringkas lebih mudah digunakan. Oke, kita masuk ke 1.8.2. Oke. Lanjut. Debugging when reading traceback is not enough. Ya, enough. The standard Python, ya, saat membaca traceback tidak cukup ya mendebug. The standard Python tool for interactive debugging is PDB, the Python debugger. This debugger lets the user step through the code line by line in order to see what might be causing a more difficult error. The IPython enhanced version of this is IPDB, the IPython debugger. There are many ways to launch and use both these debuggers. We won't cover them fully here. Refer to the online documentation of these 2 utilities to learn more. In IPython, perhaps the most convenient interface to debugging in the %debug magic command. If you call it after hitting an exception, it will automatically open an interactive debugging prompt at the point of the exception. The IPDB prompt lets you explore the current state of the stack, explore the available variable, and even run Python command. Alat standar Python untuk debugging interaktif itu disebut dengan PDB, Python Debugger. Debugger Python, ya. Debugger ini memungkinkan pengguna itu menelusuri kode baris demi baris untuk melihat apa yang mungkin yang menyebabkan kesalahan yang lebih rumit. Ya. Versi IPython yang disempurnakan ini adalah IPDB, ya, the IPython Debugger. Ada banyak cara untuk meluncurkan dan menggunakan kedua debugger ini. Ya, kami tidak akan membahasnya secara lengkap di sini. Lihat dokumentasi online dari kedua utilitas ini untuk mempelajari lebih lanjut. Di IPython mungkin
antar muka debugging yang paling nyaman adalah perintah magic %debug. Jika Anda memanggilnya setelah mengalami exception, secara otomatis akan membuka prompt debugging interaktif pada titik exception tersebut. Prompt IPDB memungkinkan Anda untuk menjelajahi status stack saat ini, menjelajahi variabel yang tersedia, dan bahkan menjalankan perintah Python. Mari kita lihat exception terbaru, lalu lakukan beberapa tugas dasar, cetak nilai A dan B. Ya, nah ini. Let's look at most recent exception. Then do some basic tasks, print the value of A and B, and type quit to quit the debugging session. Jadi kita akan melakukan exception terbaru, lalu lakukan beberapa tugas dasar, cetak nilai A dan B, kemudian ketik quit untuk keluar dari sesi debugging. Oke, maka yang pertama adalah %debug. Ini kan %debug. Ini yang salahnya di mana? Oke, kalau misalkan kita jalankan, print A 1, print B 0, maka quit. Ya kan, ini kan debugnya. The interactive debugger allows much more than this too. We can even step up and down to the stack and explore the values of variables that. Namun, ya, debugger interaktif memungkinkan lebih dari ini. Kita bahkan dapat melangkah naik dan turun melalui stack dan menjelajahi nilai variabel di sana. Ya, ini bisa ini up kita ini print x up, ini down. Nah, kita bisa ya. Jadi melihat apa yang sebelumnya, ya, tumpukan-tumpukan yang sebelumnya. This allow you to quickly find out not only that what caused the error, but also what function call led up to the error. Ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengetahui tidak hanya apa yang menyebabkan kesalahan, ya, tetapi juga panggilan fungsi apa yang menyebabkan kesalahan tersebut. If you'd like the debugger to launch automatically whenever an exception is raised, yeah, you can use the %pdb magic function to turn on this automatic behavior. Inline ini ya, mode plain ini pdb on, function to 1. Exception maka nanti akan ketahuan. Nah, division by 0. Sedangkan print B-nya adalah 0. Quit. Kita yang lewat IPDB. Finally, if you have a script that you like to run from the beginning in interactive mode, you can run it with the command %run min t and use the next command to step through the line of code interactively. Terakhir, jika Anda memiliki skrip yang ingin Anda jalankan dari awal dalam mode interaktif, Anda dapat menjalankannya dengan perintah %run min d dan menggunakan perintah berikutnya untuk menelusuri baris kode secara interaktif. Partial list of debugging command. There are many more available command for interactive debugging than we've listed here. The following table contain a description of some of the more common and useful ones. Ya, jadi ada perintah list H, Q, C, N, enter, P, S, R lah, ini dari lengkap. List itu menampilkan semua file yang ada di dalam lokasi yang saat ini ada. So, nampilkan list dapat perintah-perintah, ya, atau menemukan perintah-perintah yang khusus. Q, quit dari debugger dan program. C, quit debugger tapi continue pada program. Go to the next step, the program, ke langkah selanjutnya ya. Repeat the previous command. Ulang perintah yang sebelumnya. P, print variable. S, step. S into subroutine. R, return. On of subroutine. Jadi mengembalikan return out of subroutine. Subroutine. Jadi mengembalikan. For more information, use the help command in the debugger or take a look at IPDB's online documentation. Oke, untuk informasi lebih lanjut, maka kita gunakan perintah help di debugger atau lihat dokumentasi online di IPDB. Oke, baik teman-teman, cukup sekian untuk episode yang ke-7 ini. Ya, kita sudah masuki sampai halaman 24 tadi. Maka insya Allah di pertemuan episode yang berikutnya, yaitu episode ke-8, kita akan memulai tentang profiling and timing code, ya, memprofil dan mengatur waktu kode. Baik,
Insya Allah bermanfaat, tetap semangat karena Python itu mudah, simple, dan menyenangkan. Oke, yes. Nah, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.